Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam 1 tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan. Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau. Tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa. Akhlaknya tuh di atas rata-rata. Salah satu adegannya, kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizolimin oleh kakak-kakaknya. Difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa. Kalau mereka ada acara bareng tuh Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga nggak tenggelam, tapi dalam, nggak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, nggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih. Kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya. Sekarang malah dijual kepada para musafir, jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia nggak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya nggak jadi dijual, nggak jadi beli kan? Nggak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf, dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak. Memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang.
Malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam. Gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan. Gak ada satupun yang dizalimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya. Kata malaikat gak ada. Kata Allah periksa lagi, gak ada. Periksa lagi, ada nih, cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang. La yablughul abdu salihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi nggak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini.
3 bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali 3 kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu nggak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, nggak boleh. Dan yang namanya perang itu nggak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat nggak tadi orang ada yang lewat depan kamu? Sejak saya berdiri sini nggak ngelihat kecuali kamu. Dusta, padahal tadi ada yang lewat. Dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain. Nggak boleh jujur. Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja nggak boleh, apalagi balik lagi kan ya. Nyambung silaturahim, kan ini silaturahim. Nggak, khusus bab ini nggak perlu balikan lagi. Udah aja lupain. Mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah. Saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata Ustaz Hanan, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu, sambung orang yang memutuskan. Dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah nggak usah ketemu. Kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu nggak baik. Benar-benar diputuskan bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa.